Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Rizky dengan NIM 220082, kelompok 1, sesi 63 dengan dosen pengampu Bapak Riko Mayudi STMT. Baiklah, saya akan membacakan hasil laporan praktikum survei pemetaan acara 10 dengan judul Profil Melintang. Hari dan tanggalnya itu adalah pada hari Kamis 24 November 2022. Lokasinya lapangan rektorat, cuacanya hujan, anggota kelompok yang pertama itu saya sendiri, yang kedua Ivana Putra, yang ketiga Nurul Afida Lubis, yang keempat Muhammad Gazana Mahkafi, yang kelima Yandra Falevi, dan yang keenam Ramatatul Alim. Tujuan: 1. Mahasiswa terampil dengan menggunakan metode profil melintang sesuai lapangan. 2. Mahasiswa terampil dengan menggunakan alat-alat survei pemetaan. B. Landasan teori. Salah satu materi dalam survei pemetaan adalah mengukur profil melintang. Maksud dan tujuan dari mengukur profil melintang adalah untuk menentukan ketinggian titik pada permukaan tanah. Sepanjang garis lurus terdapat garis rencana proyek atau sepanjang garis yang membagi sama besar sudut antara dua subgaris rencana proyek yang berpotongan. Nah, pengukuran sifat datar profil melintang ini adalah pengukuran yang dilakukan untuk menentukan tinggi rendahnya tanah untuk mendapatkan bentuk permukaan titik sepanjang garis tertentu. Nah, rumus yang digunakan itu adalah ada beda tinggi, yaitu TA dikurang BT. Jarak optis itu BA dikurang BB dikali 100. Luas penampangnya itu adalah A ditambah B per 2 dikali tinggi. Nah, yang untuk mencari volumenya itu adalah rumusnya seperti ini. Nampak. Nah, yang C, alat dan bahan: pen ukur, rambu ukur, pita ukur, payung, kompas, jas hujan, leveling tripod, rompi, dan helm safety. D, keselamatan kerja: 1. Mahasiswa memakai sepatu, pastikan jumlah alat yang dipinjam, hindari kehilangan alat, memakai helm untuk keselamatan kerja, gunakan rompi untuk identitas di lapangan saat praktikum. Nah, langkah kerja: 1. Pemasangan patok dilakukan pada jarak tertentu. Dalam hal ini sesuai dengan keinginan Anda. Namun demikian, terlebih dahulu tentukanlah arah utara dengan menggunakan kompas. Kemudian membidik nilai dari waterpass, di mana arah utara merupakan patokan utama. Waterpass diletakkan di tengah-tengah antara kedua patok. Yang kedua, waterpass diseimbangkan dengan melihat kedudukan nivo sambil memutar sekrup penyetel hingga gelembung yang berada di dalamnya kedudukannya seimbang atau di tengah-tengah, yang biasanya terletak di seperti mata sapi gitu. Nah, yang ketiga itu pada pengukuran profil melintang ini tentukan 5 hingga 10 titik. Yang keempat, bak ukur diletakkan di atas patok titik dengan kedudukan vertikal dan segala arah. Yang kelima itu waterpass diarahkan ke rambu ukur di titik A, B, C, D, dan E. Pada teropong dilihat pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Benang bawah. Setelah itu waterpass diarahkan ke patok kedua. Yang keenam, selanjutnya dengan mengubah aleta pesawat atau waterpass, kita mengadakan pembidikan dan pengukuran ke titik A, B, C, dan E. Teropong terlihat pembacaan benang atas, tengah, dan bawah. C7. Pengamatan selanjutnya dilakukan secara teratur dengan cara seperti di atas sampai patok terakhir. 8. Pembacaan hasil pengukuran dicatat pada tabel yang tersedia. Yang F itu adalah gambar sketsanya, yaitu di depan gedung rektorat. Yang G data praktikum yang saya dapatkan sama titik dan tinggi alatnya seperti ini. Yang H, analisis dan pengolahan data. Pada titik P1 itu dengan menggunakan HA-nya itu adalah 182 mdpl. Yang pertamanya itu dengan rumus delta H, TA, dan BT. Dan yang kedua itu juga gitu sampai yang ketiga. Dan ABC-nya juga gitu. Nah, inilah data yang saya dapatkan untuk yang titik P1. Dan perhitungan sisi trapesiumnya yang didapatkan seperti ini, dan itu hasil LT dengan A1 nya itu min 3,0553. Yang kedua titik P2 nya itu yang dengan menggunakan AH dengan NIM 182,3055.
Nah, inilah data dari titik 1, 2, 3 dan A, B, C. Dan inilah perhitungan sisi trapesium dengan acunya pada titik 182 mdpl dengan menggunakan NIM. A2 nya itu yang didapatkannya 126,4231. Nah, yang ketiga itu titik P3, seperti yang tadi juga didapatkannya AL dengan DLT sama dengan AL nya juga seperti ini, dan juga seperti itu dengan titik P4. Menghitung sisi trapesiumnya juga seperti itu, dan AL sama LT sama A4 nya didapatkannya itu adalah 1,5598. Untuk menghitung volumenya itu dengan rumus volume sama dengan A1 ditambah A2 per 2 ditambah A2 ditambah A3 per 2 ditambah A3 ditambah A4 per 2 dP1 dikurang dP4. Nah, yang didapatkannya hasilnya itu adalah ini. Dan hasil pembahasan yang saya dapatkan ini pada tabel berikut. Selanjutnya, pada kesimpulan dan sarannya itu adalah satu, profil melintang adalah pengukuran yang dilakukan untuk menentukan tinggi rendahnya tanah atau untuk mendapatkan bentuk permukaan titik sepanjang garis tertentu. Yang kedua, rumus yang digunakan beda tinggi adalah TA dikurang BT atau delta H. Yang ketiga, jarak optik dapat dicari dengan rumus BA dikurang BB dikali 100. Dengan sigma yang P1 saya dapatkan 129 meter, yang sigma P2 nya 40,4 meter, sigma P3 nya sama dengan 50,6 meter, dan sigma P4 nya 9,3 meter. Nah, untuk mencari volume tadi, yang hasil saya dapatkan tadi sudah saya sebutkan. Yang saran dari praktikum ini adalah satu, soal praktikum harus teliti saat menggunakan alat untuk mendapatkan data yang baik. Yang kedua, menjaga alat praktikum saat praktikum jangan sampai ada kehilangan alat karena alat tersebut sangat mahal untuk diganti. Nah, inilah gambar kerja yang saya dapatkan, dan ini adalah dokumentasinya. L2 dokumentasi saat saya melakukan praktikum di lapangan kemarin. Nah, ini M lembar konsultasi, dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Baiklah, sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.